Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana cara biar kita bisa punya penghasilan tambahan ketika kita kuliah ya. Jadi buat kamu mahasiswa yang lagi kuliah dan mau mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhanmu atau untuk kebutuhan kuliah dan lain-lainnya, kamu bisa mendengarkan podcast ini sampai selesai ya. Dan pertanyaan ini saya dapat inspirasinya itu dari grup webinar Unlimited Success ya. Jadi di tanggal 4 Februari nanti saya akan ada webinar Unlimited Success gitu-gitu, dan beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan para peserta tentang tantangan mereka saat ini. Salah satu yang di-sharingkan adalah tentang income ataupun penghasilan ketika kita di usia muda. Salah satunya adalah ketika kita masih kuliah. Jadi pada episode kali ini saya dedikasikan buat teman-teman para peserta webinar dan juga buat kamu yang mau mendapatkan income sambil kuliah. Dengerin episode ini sampai selesai. Tapi sebelum itu saya mau coba bikin voting dulu kali ya. Bikin voting kecil-kecilan lah. Berapa banyak dari kamu di sini yang masih kuliah? Boleh kamu vote. Siapa yang di sini kuliah plus sambil kerja? Dan yang ketiga, siapa yang di sini udah kerja? Nah, saya mau tahu nih berapa banyak dari kamu yang saat ini berkuliah aja ya. Yang kedua adalah kuliah sambil kerja, dan yang ketiga adalah udah kerja gitu. Oke, silakan vote di episode ini. Oke, mari kita bahas tentang gimana cara punya penghasilan tambahan ketika kuliah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih definisi uang itu. Uang itu apa? Kan kita mau dapetin uang tambahan nih. Kita harus tahu dulu nih definisi uang itu apa. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh guru saya, Pak Tung Desamuaringin, di seminar Financial Revolution yang saya ikutin di tahun 2011 dulu kalau nggak salah. Udah lebih dari 10 tahun yang lalu saya ikut. Nah, di training tersebut Pak Tung ya, guru saya menanyakan apa sih uang itu ya. Terus ya peserta training pada ngejawab, uang itu alat tukar gitu ya. Uang itu untuk beli barang, uang itu kekayaan, uang itu apa, segala macam dijawab. Lalu Pak Tung menyimpulkan, dan definisi ini sangat-sangat mengubah persepsi saya. Dan juga sejak saya mengetahui definisi ini, saya bisa mendapatkan income tambahan ya dulu ketika saya kuliah. Jadi Pak Tung menyampaikan bahwa uang itu adalah alat tukar nilai tambah ya. Uang itu adalah alat tukar nilai tambah. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita mau punya lebih banyak uang, berarti harus ada nilai tambah yang kita tukarkan sehingga kita bisa mendapatkan uang tadi. Nilai tambah itu apa saja sih yang bisa kita berikan untuk kita bisa mendapatkan lebih banyak uang? Nah, mari kita bahas. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, buat kamu yang mau sukses di usia muda, kamu bisa join dalam free webinar Unlimited Success ya. Gimana cara biar kamu bisa sukses di usia muda meskipun kamu merantau serta belum punya pengalaman dan relasi yang banyak. Kamu bisa daftar secara gratis ya. Silakan masuk di selfdev.id/webinar ya, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Webinarnya itu hari Minggu 4 Februari ya, dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kamu akan mempelajari 3 secret ya. Yang pertama adalah The Achiever System, cara proven untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Yang kedua, Inner Winner, gimana cara mengatasi rasa takut gagal, gak pede, dan minder. Dan yang ketiga adalah Support System Strategi, gimana cara membangun support system meskipun kamu saat ini berada dalam lingkungan yang toksik. Dan ilmu-ilmu ini udah saya praktekkan bertahun-tahun untuk mencapai berbagai macam tujuan saya. Kamu bisa pelajari ini secara gratis. Saya akan share caranya di webinar. Jadi make sure kamu daftar di selfdev.id/webinar atau klik link yang ada di deskripsi.
daftar sekarang juga sebelum slotnya habis ya. Saat ini kita udah hampir 2000-an orang ya yang udah daftar. Jadi kamu bisa buruan daftar sebelum webinar ini ditutup pendaftarannya. Mari kita lanjutkan. Jadi gimana caranya agar kita bisa punya satu yang namanya nilai tambah? Nilai tambah apa yang bisa kita tukarkan dengan uang? Sebenarnya ada dua hal yang bisa kamu tukarkan dengan uang nilai tambahnya. Yang pertama adalah kamu bisa tukarkan skill, dan yang kedua adalah kamu bisa menjual barang. Nilai tambahnya kamu jual dalam bentuk barang. Saya dulu ketika kuliah, saya di awal-awal itu menggunakan nilai tambah dalam bentuk skill ya, atau service yang saya jual sehingga saya bisa mendapatkan income. Jadi karena saya memang suka dunia pengembangan diri, suka banget tentang self development gitu ya, dan juga saya mau seperti role model saya menjadi seorang trainer. Jadi dari dulu kan saya udah public speaking gitu ya. Bahkan ketika SMA kelas 12 saya itu udah bikin training kayak gitu untuk saya jadi trainer dan menjadi seorang public speaker. Nah, dari situ ketika kuliah ya udah, karena saya punya kemampuan itu dan suka di bidang hal tersebut, ya akhirnya saya mulai dalam tanda kutip menjual jasa saya menjadi seorang trainer ataupun menjadi seorang public speaker ataupun menjadi seorang MC. Jadi pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan public speaking saya ambil lah untuk mendapatkan income waktu itu. Nah, terus pertanyaannya gimana kalau kita merantau terus belum punya banyak relasi ataupun channel, terus mau mendapatkan income ataupun order, itu gimana caranya? Nah, kalau dari saya pribadi adalah saya memberikan service saya secara gratis dulu. Jadi saya mencari seorang mentor, saya mencari seseorang yang udah berhasil mencapai tujuan yang saya inginkan, lalu saya bekerja secara gratis untuk dia, saya support dia, sehingga dia mulai notice saya, dan dari situ saya mulai jadi partner, beliau ngisi training, saya jadi MC, begitu terus, sampai akhirnya saya dapat kesempatan jadi trainer dan dapat penghasilan dari sana. Jadi kamu bisa nempel sama orang yang udah berhasil mencapai tujuanmu dan kamu bisa bekerja untuk dia, dan ketika memang kamu punya nilai tambah, kamu akhirnya bisa mendapatkan income dari sana. Dan dari waktu itu saya berkenalan dengan mentor saya dan bertahun-tahun di Surabaya saya duet lah sama dia. Akhirnya saya juga banyak dapat project dari dia. Ketika ada training saya support gitu kan, saya dapat tambahan income. Terus ketika dia nggak bisa ngisi training, saya juga diminta untuk isi training gitu. Ditanya, Bordes, kamu siap nggak ngisi training? Saya jawab, udah siap pak, dari dulu pak. Akhirnya saya ngisi training dan dapat income dari sana. Terus dan waktu itu akhirnya mentor saya waktu itu sempat membuka sekolah public speaking juga. Saya diminta untuk ngajar juga. Ya akhirnya saya ngajar. Seminggu itu bisa ngajar 2-3 kali gitu. Jadi saya dapat income tambahan juga dari sana. Dan yang paling penting adalah selain dapat income, saya dapat pengalaman dan pembelajaran juga. Karena semakin saya sering berbagi, saya semakin belajar juga gitu tentang public speaking. Ya, jadi kamu bisa menukarkan skill ataupun kemampuanmu untuk kamu bisa mendapatkan income. Coba refleksikan apa kemampuan yang bisa kamu jual, ya nilai tambah dari dirimu yang bisa kamu jual. Terus kalau misalnya belum punya nilai tambah gimana? Ya kamu perlu develop nilai tambahmu apa. Kamu suka di bidang apa, kamu mau sukses di bidang apa, nah kamu develop hal tersebut di dalam dirimu. Nah, itu yang pertama, tentang membuat nilai tambah dari skill kita dan menjual kemampuan kita. Nah, yang kedua adalah kamu bisa mendapatkan income dengan menjadi seorang maklar. Ya, maklar tuh ibaratnya kamu membantu menjualkan produk orang lain dan kamu mendapatkan komisi dari sana. Kan banyak orang kadang berpikir, aku kan nggak punya produk, aku nggak tahu apa yang bisa aku jual, aku belum punya modal apa segala macam. Nah, kamu bisa kok bantuin jualin barangnya orang dan kamu bisa mendapatkan komisi dari sana.
Biasanya ini disebut dengan affiliate gitu ya. Affiliate marketing ataupun dropship kayak gitu. Atau even dulu pun saya juga pernah kayak menjadi agen properti gitu ya. Saya pernah jadi agen asuransi, saya pernah jadi agen MLM juga pernah kayak gitu. Jadi 3 hal tersebut saya pernah jalanin meskipun hasilnya juga tidak optimal di sana karena memang hati saya itu lebih di bidang training. Jadi saya fokuskan di bidang training. Tapi yang menarik di sana adalah yang bisa saya sharingkan adalah pembelajarannya. Jadi misalnya menjadi agen properti, kamu nggak perlu punya properti dulu untuk bisa jual properti. Kamu misalnya dulu saya di kuliah di sebuah universitas swasta di Surabaya dan dia punya perumahan yang cukup elit gitu ya. Itu kan rumahnya kayak misalnya 3M kamu jual, kamu dapat 1%, itu juga udah luar biasa banget gitu, dapat 30 juta gitu sekali jual rumah gitu. Nah, kamu bisa dapetin gitu dengan kalau kamu jadi agen properti. Jadi ibaratnya kamu jualin rumah orang, kamu dapat komisi. Ya itu memang tidak mudah, tapi banyak orang berhasil kok. Kalau kamu memang passion di properti, why not kamu coba. Terus di asuransi, kamu juga bisa coba. Waktu itu saya juga sempat jalan di asuransi karena ibu saya juga seorang agen asuransi. Terus saya pernah ikut suatu asuransi lah, ikut, terus saya sempat jualin dan laku 1 gitu dari teman saya, dia ambil asuransinya. Dari situ tiap bulan saya dapat income juga, setiap kali dia bayar premi bulanannya. Nah, jadi bisa dapat income di situ juga. Meskipun akhirnya saya nggak lanjutin juga karena nggak ada waktu dan saya lebih fokus di bidang HR dan di bidang podcast ini. Jadi banyak cara kok untuk kamu bisa dapetin income. Kamu bisa jual skillmu atau kamu bisa bantu jualin produk orang lain kayak gitu. Saya juga melakukan hal yang sama. Saya juga waktu itu sempat jualan training, jualan webinar, jualan apapun itu gitu. Jadi makelar kayak gitu untuk dapat penghasilan tambahan. Jadi kamu bisa coba dulu aja berbagai macam peluang yang ada. Kamu bisa freelance juga kok, kamu bisa jual skillmu atau jadi makelar, bebas apapun kamu bisa lakukan selama itu halal, kamu hajar aja. Jadi bisa dengan jual skill atau kamu bisa jual barang. Kalau nggak punya produk, kamu bisa jadi makelar, oke? Kalau kamu ada pertanyaan lebih lanjut tentang gimana cara mendapatkan penghasilan ketika kamu kuliah, kamu juga bisa coba reply di episode kali ini pertanyaan yang mau kamu ajukan. Nanti mungkin di next episode kita bisa bahas. Nah, mungkin itu dulu sharing kali ini. Dan sekali lagi saya mau remind, ini udah mungkin beberapa hari lagi dimulai webinar Unlimited Success-nya. Saya mau make sure kamu nggak ketinggalan karena tahun lalu saya cuma ngadain setahun sekali webinar ini. Jadi make sure kamu nggak ketinggalan, kamu bisa pelajari ilmu-ilmu dari webinar yang akan saya bawakan dan semoga ilmunya bisa mengubah kehidupanmu jadi lebih baik dan hidupnya nggak gitu-gitu aja. Oke, silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu di 4 Februari nanti ya. See you on webinar.